Ido kisah nama dalam Alkitab. Dalam sejarah bangsa Israel, nama Ido muncul dalam beberapa bagian, membawa pesan tentang iman, kesetiaan, dan peran para nabi dalam menyampaikan kehendak Allah kepada umatnya. Nama Ido sendiri berasal dari bahasa Ibrani yang berarti pujian atau kesaksian. Dalam catatan Alkitab, Ido adalah seorang nabi yang hidup pada zaman kerajaan Israel terbagi, yakni sekitar masa pemerintahan Raja Yerobeam di kerajaan utara dan Raja Rehabeam di kerajaan selatan. Meski kisah tentang Ido tidak sepanjang kisah nabi-nabi besar, seperti Yesaya atau Yeremia, kehadirannya tetap memiliki arti yang istimewa. Pesan yang dibawa Ido bukanlah sesuatu yang mudah untuk disampaikan. Ini menunjukkan bahwa Ido memiliki peran penting dalam mendokumentasikan perjalanan spiritual dan politik bangsa Israel. Ia tidak mencari popularitas, tidak mengejar pujian manusia, melainkan setia pada tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Melalui tulisan dan nubuatnya, Ido menjadi saksi sejarah bahwa Allah selalu berbicara kepada umatnya, terutama saat mereka mulai menjauh darinya. Ia merekam bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan umatnya, menegur, menuntun, dan memulihkan mereka yang mau bertobat. Ini menunjukkan adanya garis keturunan Nabi dalam keluarga Ido, menandakan bahwa warisan iman dan pelayanan kepada Tuhan seringkali diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pertama, kesetiaan dalam menjalankan tugas dari Tuhan, meskipun harus berhadapan dengan tantangan besar. Ido tidak gentar menyampaikan firman, bahkan ketika itu berarti harus menegur raja atau bangsanya sendiri. Seringkali, mereka yang bekerja dalam senyap justru memiliki kontribusi besar dalam membangun iman dan sejarah umat Allah. Seperti Ido yang menulis sejarah dan menegur raja, kita pun dapat menjadi alat Tuhan melalui peran apapun yang dipercayakan kepada kita. Setiap kisah hidup yang dicatat dalam Alkitab adalah bagian dari rencana besar Allah. Ido, dengan kesederhanaannya, mengajarkan bahwa menjadi saksi Tuhan bukanlah tentang seberapa besar peran kita di mata manusia, tetapi tentang seberapa setia kita menjalankan kehendak-Nya dalam dunia yang sering memuja popularitas dan kekuasaan. Kisah Ido mengajak kita untuk kembali fokus pada panggilan sejati, menjadi saksi dan pembawa berita kebenaran, apapun tantangan yang dihadapi. Kedua, pentingnya peran seorang nabi atau pelayan Tuhan dalam mencatat sejarah dan perjalanan iman umat. Mungkin kita harus berhadapan dengan orang-orang yang lebih berkuasa atau situasi yang menekan. Namun, jika kita setia, Tuhan akan memakai kesetiaan itu untuk membawa perubahan. Sekecil apapun peran kita, melalui tulisan-tulisan dan catatan sejarah, generasi-generasi selanjutnya dapat belajar dan mengambil hikmah dari perjalanan leluhur mereka. Dan ketiga, bahwa warisan iman dapat diteruskan dan berdampak luas, seperti yang terlihat dari keturunan Ido, yang juga menjadi nabi besar. Zakaria sendiri kemudian menjadi salah satu nabi besar yang menyampaikan pesan pengharapan dan pemulihan bagi bangsa Israel pasca pembuangan. Namun, di balik nama yang sederhana itu, tersimpan teladan tentang keberanian dan integritas dalam melayani Tuhan. Ia menjadi pengingat bahwa setiap orang, siapapun dia, dapat dipakai Allah untuk menjadi saksi dan pembawa pesannya. Tidak harus menjadi tokoh besar, tidak harus memiliki posisi tinggi. Yang terpenting adalah hati yang mau taat dan setia pada panggilan Tuhan. Ia harus berani berkata jujur, berhadapan dengan penguasa dan rakyat yang keras hati. Namun demikian, tafsiran ini tidak bulat,
Dan banyak juga yang berpendapat bahwa Ido adalah nabi yang berbeda. Apapun itu, kisah ini mengajarkan tentang ketaatan mutlak pada firman Tuhan dan pentingnya mendengarkan suaranya di atas suara manusia. Namun, Ido tetap setia pada panggilan Tuhan, memperlihatkan bahwa seorang nabi dipilih bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk menyampaikan kebenaran ilahi, apapun risikonya. Dalam kisah yang dicatat di 1 Raja-Raja 13, terdapat seorang nabi muda dari Yehuda yang diutus Tuhan untuk menegur Raja Yerobeam. Di Betel, nabi muda ini melakukan mujizat dan menegur raja. Namun, setelah itu, ia dijebak oleh seorang nabi tua dari Betel yang mengaku bahwa malaikat Tuhan menyuruhnya mengundang nabi muda itu pulang ke rumahnya untuk makan dan minum. Nabi muda itu akhirnya melanggar perintah Tuhan, dan sebagai akibatnya, ia tewas dimakan singa. Alkitab menyebut nama Ido dalam beberapa kitab, di antaranya 2 Tawarikh dan 1 Raja-Raja. Salah satu penampilan Ido yang paling dikenal muncul dalam kitab 2 Tawarikh pasal ke-12, pada masa itu Raja Rehabeam, anak Salomo, memerintah di Yerusalem. Namun, ia meninggalkan hukum Tuhan, dan seiring waktu, seluruh Israel pun mengikutinya. Dalam 2 Tawarikh 9 ayat 29 dan 12 ayat 15 disebutkan bahwa ia menulis tentang peristiwa besar yang terjadi di masa pemerintahan Salomo dan Rehabeam. Catatan-catatannya, walau tidak seluruhnya masuk dalam Alkitab yang kita kenal sekarang, pernah menjadi sumber sejarah penting bagi bangsa Israel. Di dalamnya, kemungkinan besar, Ido menulis bukan hanya kisah kemenangan atau kejatuhan para raja, tetapi juga menyoroti peran iman dan ketaatan umat kepada Allah. Dalam situasi sulit ini, Tuhan mengutus Nabi Ido untuk menegur Rehabeam dan bangsa Israel atas ketidaksetiaan mereka dan mengingatkan mereka pada akibat dosa mereka. Melalui Ido, Allah menyampaikan firman-Nya agar bangsa Israel bertobat dan kembali pada jalan yang benar. Selain sebagai penyampai firman, Ido juga dikenal sebagai penulis sejarah dan catatan kenabian. Dalam 2 Tawarikh 13 ayat 22, Ido juga disebut-sebut sebagai penulis sejarah Raja Abia, penerus Rehabeam. Dalam kisah Alkitab, Ido seringkali digambarkan sebagai sosok yang taat, berani, dan rendah hati. Salah satu momen penting yang berkaitan dengan Ido adalah hubungannya dengan nabi lain yang lebih muda. Meskipun Ido tidak disebutkan secara eksplisit sebagai nabi tua itu, beberapa penafsir percaya bahwa Ido adalah nabi yang dimaksud dalam kisah tersebut. Ido juga dikenal sebagai ayah dari Zaharia, seorang nabi yang hidup pada masa Raja Uzia. Dalam kitab Zakaria 1 ayat 1, disebutkan bahwa Zaharia adalah anak Berekhia, anak Ido. Dari kisah Ido, kita dapat mengambil beberapa pelajaran berharga. Nama Ido memang tidak setenar Musa, Elia, atau Daud. Kisah Ido juga mengajarkan kita untuk tidak meremehkan peran-peran di balik layar dalam kehidupan sehari-hari. Kisah Ido menjadi inspirasi bagi siapa saja yang menghadapi tantangan dalam menyampaikan kebenaran. Akhirnya, dari nama Ido, kita diingatkan bahwa setiap nama memiliki cerita. Semoga kisah Ido menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus setia, berani, dan rendah hati dalam menjalani hidup, menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun kita berada. Gambar dalam video tersebut hanya sebagai ilustrasi. Jangan lupa like, comment, subscribe atau follow, dan share video ini.